Pemirsa, pasca viral di media sosial, petugas Satpol PP menggelar razia dan berhasil mengamankan seorang juru parkir liar di sekitaran halte bus Transjakarta Bundaran HI Pusat Jumat malam. Ya, para juru parkir liar memungut tarif parkir tinggi hingga meresahkan warga. Enggak, udah. Udah. Seorang juru parkir liar panik saat diamankan paksa petugas Satpol PP di sekitaran halte bus Transjakarta Bundaran HI Jakarta Pusat pada Jumat malam. Meski sempat melawan, namun juru parkir liar ini tak mampu berkutik saat dibawa petugas. Razia digelar petugas menyusul viralnya video pemalakan bermodus parkir sepeda motor yang dialami sejumlah warga di sekitar Bundaran HI. Dari hasil pemeriksaan, juru parkir liar yang diamankan berinisial AS, pria berusia 36 tahun yang hidup menggelandang. Ia merupakan rekan pelaku yang juga berprofesi sebagai juru parkir liar. Lantaran hidup menggelandang, AS kemudian dibawa petugas ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat untuk diberikan pembinaan. Sebelumnya viral di media sosial, sejumlah warga terlibat ketegangan dengan seorang juru parkir liar di depan halte bus Transjakarta Bundaran Hotel Indonesia. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, dengan berbekal senjata tajam, kelompok pemuda yang diduga gangster menyerang warga di kawasan Jalan Raya Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Hingga kini polisi masih melakukan pengejaran terhadap kelompok gangster yang meresahkan tersebut. Inilah video yang viral di media sosial. Aksi sekelompok pemuda di kawasan Jalan Raya Porong, Sidoarjo, Jawa Timur melakukan penyerangan terhadap sejumlah warga. Kelompok yang diduga anggota gangster menyerang warga dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit besar yang diayunkan ke tubuh korban. Saat peristiwa tersebut terjadi, petugas langsung menuju TKP, namun aksi tersebut sudah bubar. Terkait aksi gangster tersebut, petugas kepolisian Satreskrim Polresta Sidoarjo melakukan penyelidikan dan mengejar para pelaku anggota gangster. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi kejar-kejaran disertai tembakan peringatan warnai penangkapan residivis narkotika di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Pelaku yang panik akhirnya tertangkap usai terperosok ke dalam area persawahan. Itu dia, begitu. Kejar. Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu, Sulawesi Selatan terlibat kejar-kejaran dengan residivis pengedar sabu. Untuk menghentikan pelaku, polisi terpaksa berkali-kali melepas tembakan peringatan ke udara. Aksi kejar-kejaran terhenti setelah pelaku terperosok ke area persawahan milik warga. Sebelum tertangkap, pelaku sempat membuang plastik berisi sabu seberat 50,9 gram untuk menghilangkan barang bukti. Setelah menyisir area penangkapan, polisi akhirnya menemukan barang haram tersebut. Hingga kini, polisi masih terus mendalami kasus tersebut, termasuk melacak sumber barang haram didapat oleh pelaku. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara seumur hidup. Dari Kabupaten Wulu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi kejar-kejaran antara polisi dan seorang bandar narkoba mewarnai penggerebekan sarang narkoba di kota Medan, Sumatera Utara. Selain menangkap satu pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti narkoba. Kejar-kejaran antara polisi dan seorang bandar narkoba terjadi di kawasan Medan Tuntungan. Pelaku yang mengetahui kedatangan polisi sempat berupaya kabur meski akhirnya gagal. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah paket narkotika jenis sabu dan ganja siap edar, serta sebilah badik terselip di pinggang pelaku. Selanjutnya, polisi melakukan pengembangan dan menemukan lapak yang kerap dijadikan untuk transaksi dan pesta narkoba. Lapak tersebut kemudian dihancurkan. Lokasi ini kita menemukan satu tempat yang menjadikan barak tempat dilakukannya peredaran narkoba, dan kita di tempat ini mengamankan satu
BD, inisial S. Pelaku yang merupakan residivis dalam kasus yang sama kini kembali dijerat dengan undang-undang tentang narkotika dengan hukuman di atas 5 tahun. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 orang pengamen menjadi sasaran amukan warga usai kepergok mencuri handphone di Bangkalan, Jawa Timur. Pelaku nekat mencuri karena merasa adanya kesempatan. Satu dari keempat pelaku pengamen ini hanya bisa pasrah saat menjadi sasaran amukan warga yang geram akan ulahnya di Kampung Pancar, Burneh, Bangkalan, Jawa Timur. Beruntung sejumlah mama yang ada di lokasi berusaha meredam amarah warga, termasuk melindungi para pelaku dari sasaran pukulan dan tendangan. Keempat pelaku sebelumnya tertangkap tangan saat mencuri sebuah handphone di dashboard motor milik warga yang terparkir di halaman rumah. Mereka datang dari Surabaya dan berniat mengamen ke kampung-kampung, hingga saat melewati TKP muncul niatan mencuri lantaran adanya kesempatan. Namun aksi mereka kepergok korban dan meneriakinya hingga masa berdatangan. Handphone milik korban tertinggal di bawah setir. Kemudian salah satu dari 4 orang ini, yaitu yang paling kecil dengan usia 12 tahun dengan inisial MTM ini mengambil handphone yang ada di sepeda motor tersebut. Korban yang juga seorang emak-emak ini merasa bersimpati karena dua di antara para pelaku masih di bawah umur. Korban pun memaafkan para pelaku dan menyelesaikannya secara kekeluargaan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Tak sepaham soal pembangunan jembatan desa, seorang kepala desa terlibat adu jotos dengan warganya di desa Sungai Ara, Pelalawan Riau. Warga menolak sumber dana pembangunan desa yang berasal dari uang kompensasi perusahaan atau CSR. Insiden keributan antara kepala desa dan warganya terjadi di desa Sungai Ara, Pelalawan Riau. Kepala desa Sungai Ara mengundang ratusan warganya dalam rapat di kantor desa untuk membahas pembangunan jembatan penghubung ke jalan pemakaman di desanya. Namun hal tersebut ditolak oleh warga. Pasalnya dana untuk membangun jembatan tersebut berasal dari kompensasi sebesar 900 juta rupiah yang baru diterima perwakilan warga dari 3 perusahaan hutan tanaman industri. Penolakan warga membuat suasana memanas dan tidak kondusif. Perangkat desa akhirnya mengevakuasi kepala desa dari amukan warga. Atas insiden ini, kepala desa telah melaporkan warganya ke pihak kepolisian Resor Pelalawan. Malam tersebut mereka tidak terima, mereka tidak mau dana CSR tanaman kehidupan itu dibangunkan ke jembatan. Sementara saya sebagai kepala desa sudah melalui musyawarah dengan masyarakat pada tanggal 17 Januari 2025, musyawarah itu sepakat dana tanaman kehidupan itu dibangunkan jembatan. Jadi kalau cek tunai ini istilahnya itu adalah uang masyarakat 900 juta lebih kurang. Jadi masyarakat ini tidak mau dibangun ke jembatan. Insiden ini terjadi karena adanya ketidaksepahaman antara kepala desa dan warganya. Kepala desa menginginkan pembangunan di wilayahnya, sementara warga tak ingin dana yang digunakan berasal dari uang kompensasi yang biasa mereka gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Warga berharap pembangunan desa berasal dari APBD atau dana desa. Dari Kabupaten Pelalawan Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan.